Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah serta limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Selui dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio pada kesempatan di sore hari ini, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serwi. Bersama saya, Yeni Setiawati, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan juga di studio telah hadir ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra IK Jatim. Gimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meskipun saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini dan puasa selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di tengah-tengah kita yaitu Bapak Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SOSI. Bapak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ibu-ibu bagaimana ibu majelis taklim? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan diberikan umur panjang, mudah-mudahan senantiasa dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra IK Jatim yang berada di studio, setiap saat, setiap waktu, janganlah kita melupakan orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah berjasa pada kehidupan kita. Tanpa mereka, kita tidak akan berada di tempat ini, kita tidak akan seperti ini. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu tak terbatas waktu. Selama hayat masih dikandung badan, seorang anak bisa berbuat baik dengan berbakti kepada ayah dan ibunya. Seperti pesan dalam pantun, burung elang burung kakak tua, diberi makan buah dan biji. Doakan selalu kedua orang tua, jadilah anak sukses dan berbakti. Itulah topik yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra IK Jatim untuk bertanya langsung tentang tema pada sore hari ini. Langsung kepada Bapak Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SOSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SOSI memberikan tausiah singkat tentang tema pada sore hari ini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya
Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dari berangkat dari tempat yang kita tempati, dari rumah sampai di tempat tujuan kita, untuk bersama-sama bertemu di satu tempat, yaitu di studio RRI Serui, masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, termasuk di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara puasanya dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu Majelis Talim Az-Zahra Ika Jatim, bagaimana kabarnya? Nah, tentunya sehat walafiat semua ya. Sehat Pak Ustaz. Bagaimana tadi malam sahurnya? Alhamdulillah ya. Yang penting ada yang bisa dimakan, bersiap untuk melanjutkan puasa sampai selesai, insya Allah. Pada kesempatan hari ini tadi judulnya sudah sangat jelas sekali ya, judulnya. Ya, kita tidak akan pernah lepas dari rasa bakti kita kepada orang tua kita. Kedua, orang tua kita paling utama adalah ibu kita ini ya. Ibu kita yang telah melahirkan kita ya. Seumur hidup kita ini tidak akan mampu membalas apapun. Bahkan sampai modelnya gunung yang kita angkat, kita berikan ke beliau bagaikan seperti emas, itu pun tidak akan bisa menggantikan. Tidak akan. Apalagi kita ganti modelnya susu, maaf ya, mohon maaf, tidak akan sama. Inilah beratnya di sini. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka Allah pun juga tidak akan memberi sesuatu apapun. Kenapa? Ridallahu wa ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita, itu loh. Jadi jangan merasa kita ini sudah umurnya sudah tua, ilmunya lebih mumpuni daripada kedua orang tua kita, segala sesuatunya kita ini rezeki apa-apa sudah ada, sehingga kita merasa diri lebih daripada orang tua kita. Nah, ini kita harus ingat pada saat kita lahir ya, itu semuanya dalam keadaan kosong. Tidak ada satu helai kain pun yang kita bawa. Tidak ada sepeser pun uang yang kita pegang. Tidak ada sedikit pun dalam tubuh ini yang kita bawa, tidak ada. Nah, seharusnya dari sini kita menjadi seorang yang bisa bijak, bahwa kita ini ada karena adanya kedua orang tua kita. Tanpa ada orang tua kita, mungkin kita ini ada. Jadi seperti itu, Bu. Kita belajar mengetahui bahwa siapa diri kita ini. Saya ada karena orang tua saya ada karena adanya Allah. Nah, disinilah makanya di situ disebut apa? Ridallah wa ridal walidain. Jadi setelah ridhonya Allah itu mengikuti dari ridho orang tua dulu, tidak bisa tiba-tiba ya. Sama dengan kita ini taunya agama Islam itu dari siapa kalau bukan dari Rasulullah. Makanya jangan sampai kita lepas kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, jangan. Kita harus tahu asal usulnya. Oh iya, saya ada ini, saya punya ini, saya punya itu. Asal usulnya dari mana? Kita harus kembali, harus mengingat. Disinilah tanda bakti kita kepada orang tua. Sedikit yang kita punya, orang tua itu nggak pernah
Nggak pernah berharap dari kita memberi ini, memberi itu, nggak pernah. Nak, belikan saya ini nak. Tolong nak ya, nanti siapkan apa kebutuhannya ibu bapak ya. Kamu harus ganti. Nggak ada seperti itu. Ini nggak ada. Setahu saya nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu namanya anak durhaka itu. Masa orang tuanya disuruh kembalikan apa-apa yang dia punya. Naudzubillah, ini sudah terlalu sering. Ini ada tayangan di televisi itu juga ada, kita dengar sampai orang tuanya sendiri dihukum. Ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kita yang ada di studio ini, di RRI ini, kita pengajian. Kita ini pengajian dalam artian kita muhasabah, mengoreksi diri. Selama ini apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita? Kapan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita ini? Kapan? Kalau bukan dimulai dari sejak sekarang ini. Tidak mungkin kita ini sejak usia tua bahkan meninggal pun kalau tidak sampai kita berbakti ini. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi seperti itu. Harus kita ingat, berbakti kepada orang tua bukan berarti mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul ridha Allah wa ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Tapi perlu kita ingat bahwa segala sesuatunya itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru mempersekutukannya. Jangan sampai nanti dialihkan dalam bahasanya, lo katanya, nah ini katanya. Kita harus berbakti, kita harus taat. Nah, kenapa ini kita harus ke Allah dulu lah? Ini salahnya di sini. Jadi kita harus berpikir jadi bahwa di dalam berbakti kita kepada orang tua itu juga memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi coba kita baca nanti di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Mungkin ada yang bisa membaca, saya persilakan Ibu. Nanti sekalian sebutkan namanya kalau bisa. Sebutkan sekalian namanya Bu ya. Silakan Ibu baca. Iya Pak Ustadz, saya Ibu Mujahid Romlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia kebaikan kepada kedua orang tua. Tetapi jika mereka berusaha untuk membuat Anda mempersekutukan saya dengan apa yang tidak Anda ketahui tentangnya, jangan patuhi mereka. Kepadakulah kamu kembali, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang dulu kamu kerjakan. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Nah, sudah kita pahami ya. Di antaranya jangan sekali-kali kita mempersekutukan. Boleh kita taat kepada kedua orang tua. Boleh kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi jangan sekali-kali kita justru melupakan siapa yang harus kita sembah. Siapa yang harus kita utamakan. Ketika terjadi satu perintah dari orang tua kita, nah itu maksudnya apa? Perintahnya itu. Kalau perintahnya di sini tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Tetapi ketika perintah itu tidak sesuai dengan aturan Allah atau hukum Allah, tetap kita terima, artinya jangan harus dilaksanakan. Kenapa tetap harus kita terima? Kita menghormati. Dalam arti menghormati di sini bukan berarti harus melaksanakan. Kenapa harus menghormati? Supaya tidak menyakiti hati orang tua. Nah ini. Jangan tiba-tiba kita langsung menolak. Ibu tidak cocok ini.
tidak sesuai dengan perintah Allah. Jangan. Ya Ibu, iya Pak. Dalam artiannya apa? Kita menghormati kata iya tadi itu. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati beliau Pak di depan kita ini. Walaupun tidak merasa cocok, ya sudah. Hanya tujuannya apa? Yang paling utama kita menghormati beliau. Perintah itu jelas-jelas itu tidak cocok, tidak sesuai dengan perintah Allah atau keluar dari syariat Allah. Contohnya ini, oh nak tolong ambilkan itu, ambil uang di sana itu. Suamimu kan tidak ada itu, pakai saja dulu. Itu kira-kira benarkah tidak? Kan tidak benar ya. Nah kalau tidak benar, ya sudah, ya berangkat saja ke sana. Mungkin dengan alasan apa? Wah tidak ada kah? Atau bila saya tidak berani menunggu suami saya datang kah? Dan begitu. Tetap kita laksanakan, berangkat saja ke sana. Sampai di tempat tujuan sana, ada ibu, mohon maaf ini, perasaan saya nggak enak. Saya harus nunggu suami saya. Nah ini salah satu contohnya. Padahal itu perintahnya itu orang tua yang memberi perintah. Tapi karena kita takutnya hanya kepada Allah dan juga menghormati seorang suami. Ya jadi ini salah satu contohnya. Jangan sekali-kali segala sesuatu orang tua kemudian kita melupakan Allah. Kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Taatlah, takwalah atau takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi seperti itu. Dan perlu diingat ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim yang sampai sekarang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya. Kita bisa bergerak datang di RRI ini, itu kalau bukan Allah yang menggerakkan mungkin kita tidak akan bisa berangkat. Mulut ini bisa berbicara atau lisan ini bisa berbicara kalau bukan Allah yang menggerakkan. Makanya ketika dalam puasa ini kita pun juga hati-hati di dalam berbicara. Apalagi puasa ini bulan Ramadan sudah dekat mau hari raya ya, sudah dekat ini. Bicara dengan orang tua juga harus hati-hati. Kalau memang ada, sampaikan Bu, ada sedikit rezeki. Kalau enggak ada Ibu, Bapak mohon maaf, saya hanya mampunya bisa mendoakan. Sampaikan, jangan takut-takut, terbuka dengan orang tua kita. Terus bagaimana tanda bakti kita kepada orang tua kita ketika keduanya sudah tidak ada atau salah satunya tidak ada itu. Kita doakan ya, kita kirim sedekah. Sedekahnya bagaimana? Sedekah itu tidak harus wujudnya uang. Kita bisa sholat, hajat. Niatnya apa? Kita kirim dengan Fatihah, ya Allah saya niatkan untuk orang tua saya. Itu sampai. Kemudian kita jangan merasa kayak kenapa saya merasa terbebani? Apa gara-gara orang tua? Justru keliru kalau kita berbahasa begitu. Orang tua nggak pernah membebani kita, ya. Jangan. Orang tua itu malah senang kehidupan kita bahagia, keluarganya itu rukun, ya. Pada intinya ini jangan sekali-kali kita mengaruhi kehidupan kita ini merugikan orang tua kita, mengecewakan orang tua kita. Itu saja intinya. Jangan kita sakiti, baik secara lisan ucapan maupun di dalam hati kita ini ada tersimpan satu kebencian kepada orang tua kita. Jadi ingat bahwa di dalam satu Al-Quran itu sempat disampaikan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu berbuatlah yang sebaik-baiknya. Jadi keduanya itu sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya, ya. Dipelihara siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bunyi ayatnya? Nah, nanti ada yang mampu membacakan, silakan Ibu. Disampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari situ bisa kita lihat kata ya, uffiu itu atau di bahasa Indonesia kan atau artinya bisa ih atau ya, atau kebiasaan kehidupan kita ini lah itu ya. Mama ini suka perintah-perintah, bapak juga begitu, sudah tahu ini anak capek begini. Masa tidak ingat ini tadi saya baru saja pulang, belum lagi istirahat. Ini yang bicara ini orang tua ini. Tapi seakan-akan kita ini justru malah yang membimbing orang tua kita. Coba dipikir baik-baik, malu kah? Ya. Apalagi tadi di situ yang disampaikan adalah apalagi di situ sudah kedua-duanya itu sudah usia lanjut. Seharusnya kita membahagiakan beliau. Di akhir-akhir usianya ini seharusnya kita ini lebih intens memperhatikan ya. Kita berbuat sebaik-baiknya semampu kita. Biarlah mereka bisa menikmati lah. Atau pada akhirnya kita ini nanti juga begitu, kita akan tua juga. Kita punya anak. Nah, kalau kita mulai dari sekarang sudah bisa mengurus orang tua kita sebaik-baiknya, nah itu nanti juga dengan sendirinya anak-anak kita akan mengikuti. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Jangan sampai kita ini malah justru merasa lebih dari orang tua kita itu. Usia sudah lanjut Pak, Ibu, sudah nggak usah repot-repot. Kalau mau kerjaan ringan-ringan saja, kalau bisa sudah santai di situ. Jangan malah justru memberi pekerjaan kepada orang tua. Banyak ini ibu-ibu ya, banyak. Bu, tolong jaga anak saya, loh malah jadi kayak pembantu. Ya, nggak mampu bayar babysitternya, orang tuanya menjadi alat loh ini. Itu dianggap apa? Biasa saja, yang sana enak santai-santai. Tenang, saya punya orang tua bagus sih ya. Menurutmu orang tua ini nggak pernah menunjukkan bahwa saya ini rasa kecewa, rasa saya nggak pernah dia. Ya dia nggak mau mengeluh. Tapi ya sangat kebacutnya itu loh. Sudah tahu orang tuanya harus dibahagiakan malah direpotkan gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang itu kan cucunya, kan kemauannya dia, iya memang betul. Tapi jangan serta-merta lah gitu loh ya. Mungkin pulang dari mana kerjaan, dari kantor kah, dari sekolah kah, bawakan sedikit rezeki lah. Bapak ibu sudah tua, mungkin sudah nggak butuh ini loh, malah begini yang pikirannya. Nggak perlu, jadi jangan berpikiran seperti itu. Bawa saja, nanti mau dimakan atau tidak dimakan, rasa enak tidak enaknya terima saja, taruh saja di situ. Suatu waktu pasti akan dipakai juga. Nah ini, jadi ketika orang tua kita ini sudah usia lanjut, lebih intens ya. Saya punya orang tua ini, saya tidak bisa urus karena posisi saya ini ada di sini. Saya ada di Papua. Saya kasihan adik saya ini ada aslinya saya ini dari Flores ya. Dari Flores, kecilnya saya dilahirkan di Flores, besarnya saya ada di Jawa.
Sehingga kalau saya diajak bahasa sana bingung. Saya nggak ngurusi orang tua saya, malah adik saya yang ngurus. Itu loh. Jadi semua sekolah saya itu semua ada di Jawa. Sampai-sampai KTP saya masuk Jawa lagi. Ijazah saya Jawa lagi, semua Jawa. Jadi saya ibarat orang hanya barang titipan. Iya, dilahirkan itu dititipkan saja di sana. Tapi hati saya tidak akan pernah lupa bahwa darah daging itu tidak akan pernah. Di mana-mana orang tua saya tetap orang tua saya. Darah saya mengalir orang tua saya. Adik saya mengurusi sampai sekarang ini, dari beliau sakit sampai sehat, sakit lagi sampai sehat lagi ini. Saya justru malu terhadap adik saya karena saya tidak bisa urus. Apa sih gunanya uang, hanya kirim-kirim saja kalau nggak tahu sendiri. Nah ini. Tapi keadaan, nah ini makanya jangan semata-mata karena uang. Kan saya sudah kirim uang banyak-banyak. Masa nggak cukup? Allah, astagfirullahaladzim. Jangan dinilai orang tua kita itu dengan uang. Dengan apa sajalah jangan. Lebih baik kita diam saja. Aulia smooth, kita diam. Tapi hati kita mendoakan, ya Allah, berilah umur panjang kepada kedua orang tuaku atau orang tuaku. Ya Allah, jagalah mereka seperti mereka menjaga kami. Nah, itu kan sudah ada doanya ya. Rabbi shrahli sadri. Begitukah? Allahumma firli. Nah, kalau nggak begini nggak bangun-bangun ini tadi. Ya semangat, jangan. Nah itu semuanya kaku ini ya, kita harus semangat. Ya supaya lebih fresh lagi kita sholawat, mari ya. Kita sholat cinta Rasul, cinta Rasul ya. Kita cinta Nabi Muhammad ya. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ini semangat ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ingat Rasulullah sudah mencintai kedua orang tuanya. Kalau pemimpin kita saja bisa mencintai orang tuanya sebaik-baiknya, seharusnya kita tinggal mengikutinya. Kita tinggal melanjutkannya. Walaupun tidak sama, paling tidak kita usahakan semampu kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Kalau yang sudah meninggal kita doakan. Kalau yang masih hidup pun juga kita doakan. Jadi walaupun meninggal masih hidup pun tetap kita doakan. Jadi jangan hanya ketika meninggal, sudah berkumpul orang banyak, ayo kita doakan. Berarti semata-mata menunggu meninggal kalau begitu. Padahal orang tua kita ini, bahkan kita ini saja kadang-kadang itu anak mendoakan kita ini. Tanpa sepengetahuan kita. Ya jangan ditanya, nak kamu tadi doakan saya kan? Kok begitu? Kata ustadznya, anak-anak itu mendoakan orang tua. Betul kamu doakan enggak? Juga tidak. Kadang anak itu berani bicara, kadang juga dia malu-malu. Dia diam-diam dengan mendoakan, ya Allah, semoga jualan ibuku itu cepat laku, cepat habis. Biasanya begitu anak itu. Anak sekecil sekarang itu pintar-pintar itu ya. Ya pada intinya kita ini di dalam mengarungi kehidupan ini jangan sampai ya kita menyakiti sedikit pun saja, menyakiti orang tua kita, jangan pokoknya. Sudah
bagaimana selama beliau masih hidup ini menyenangkan, bagaimana caranya kita untuk menyenangkan beliau sesenang-senangnya lah. Walaupun apa yang kita beri itu merasa kurang pas untuk orang tua kita, tapi kita berusaha semampunya kita ya. Orang tua nggak pernah menuntut hal-hal yang sangat berlebihan. Ya. Pokoknya hatinya ini jangan sampai sakit. Betul ini, jangan. Apalagi sampai keluarkan air mata, Allah, naudzubillah, jangan. Jangan sampai keluar air mata orang tua kita itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan di luar dugaan ketika air mata ini sudah keluar dari wajah orang tua kita itu nanti. Bukan kita takut hal-hal yang terjadi, tapi kenapa sampai terjadi itu loh. Jangan ya. Itu kalau saya jelaskan sampai sejauh itu nanti malah lebih merembet ke yang lain-lain. Jadi bimbinglah anak-anak kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita, dan sekarang kita ini selaku orang tua, marilah kita memberi contoh sebaik-baiknya juga kepada anak kita. Anak itu akan menjadi baik ketika kita bisa memberi contoh yang baik, ya. Sampai-sampai di dalam surat Al-Luqman, orang tua ini beliau mengingatkan kepada anaknya di dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, silakan ibu untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ya, kita cerna tadi sedikit bacaannya ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, ya. Dan ingatlah ketika Luqman ini memberi pelajaran sebenarnya kepada anaknya. Memberi pelajaran kepada anaknya, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Jadi apa sih mempersekutukan itu? Menyamakan. Menyamakan antara orang tuanya dengan yang disembah atau Allah. Itu yang dimaksud. Dari awal sudah saya sampaikan, kita menghargai, menghormati, bahkan kita taat kepada Allah itu wajib. Tapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita mempersekutukan. Itu loh. Mentang-mentang orang tua kita ini apa yang kita minta selalu terkabulkan, sehingga kita lupa siapa yang mengabulkan. Orang tua ini ibarat sebagai jalan, ya. Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, tanpa mereka kita nggak ada. Makanya jangan sakiti ketika kita, ibu, bapak, saya minta tolong doakan. Semoga saya dalam mengarungi kehidupan bisa sukses. Nah itu didoakan sama orang tua. Persoalan sukses atau tidaknya itu Allah akan memberi pada saatnya nanti. Kalau tidak di dunia, pasti nanti kalau di akhirat. Jadi bisa ibarat tabungan. Tabungan itu diperlihatkan di muka bumi, bisa juga diperlihatkan nanti kalau di akhirat. Makanya sejak kecil itu kita sudah didik anak-anak kita mengenalkan Allah dan Rasulnya, mengenalkan sholat, mengenalkan mengaji, mengenalkan kebaikan. Nah ini yang dimaksud di dalam surat Al-Luqman ya. Singkatnya untuk itu, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang bisa diajukan. Saya buka dialog, namanya dialog interaktif, akan saya kembalikan pada MC. Silakan. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Para pendengar RRI dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Azhar IK Jatim yang berada di studio,
kita telah dengarkan tausiah singkat tentang topik pada hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Azhar IKA Jatim. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ibu-ibu. Insya Allah ada. Terima kasih Bu Yeni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cici dari Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Silakan. Adakah dosa orang tua kepada anak? Sedangkan anak kan sudah diperintahkan untuk taat dan patuh kepada orang tua. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti pertanyaan ini dijawab sesingkat-singkatnya saja ya. Kita harus mengingat waktu juga. Terbatasnya waktu, insya Allah nanti. Kenapa orang tua bisa dinyatakan, jangankan salah, bahkan bisa jadi orang tua itu dinyatakan durhaka juga. Jadi bukan hanya sekedar salah, orang tua punya salah, orang tua punya dosa, bukan hanya sekedar dosa, tapi durhaka juga iya. Kenapa bisa seperti itu? Tanpa kita sadari selaku orang tua ya, kita ini kadang membentak-bentak anak, itu satu diantaranya ya. Tak bentak anak. Padahal itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kata-kata yang tidak baik di hadapan anak. Ya. Salah satu contohnya ini, mohon maaf, kamu kan goblok sekali kan. Itu pun sudah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, anak itu dibanding-banding. Kenapa kamu tidak pintar seperti anak tetangga sana itu? Atau dibanding-bandingkan lagi dengan anaknya yang satu dan yang lain. Itu jangan. Sehingga anak ini merasa kayak saya ini serba salah. Nah ini dari sini saja sebenarnya ini ada beberapa banyaknya. Saya sampaikan di sini ada 5 saja ya. Satu diantaranya tadi sudah disebutkan ya. Kita kadang bersikap itu kasar kepada anak. Kamu mau tidak mau kamu harus jalani. Nah ini tanpa kita pertimbangkan anak ini mampu atau tidak. Itu loh. Harus bisa. Nah ini kata-kata sampai membentak. Naudzubillah. Ini jangan dengan kata-kata kasar ya. Kita ini diberi oleh Allah, dititip kita ini. Ketika belum punya anak ingin punya anak. Punya anak satu ingin lagi anak lagi 2. Ketika belum dikasih anak laki-laki minta laki-laki. Tadinya keduanya itu perempuan. Minta lagi sampai dapat laki-laki. Jangan dianggap itu gampang-gampang diberi anak. Padahal kita ini diamanati, kita ini dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh saya titipkan. Persoalan anak ini nanti mau dijadikan apa, jadi apa, itu tergantung dari kedua orang tua loh ya. Bener ini. Entah itu hasilnya dari apa, ya mohon maaf Ibu ya. Ini sedikit saja sebagai pandangan ya. Ada yang dari hasil anak itu dari hubungan ya, mohon maaf ya. Hubungan yang enggak resmi ya, sudah enggak resmi sajalah. Tiba-tiba dia punya anak, jangan lagi kata-kata anak itu haram. Ini seringkali didengar ini. Tidak ada ceritanya anak itu haram. Yang haram itu perbuatan kedua orang tua. Begitu juga yang kasar bukan anak. Sebenarnya orang tua dari awal sudah memberi contoh kekasaran itu sendiri. Tidak ada ya satu tadi yang sudah saya sampaikan, anak itu dah haram ya.
Terus jangan membanding-bandingkan, jadi sudah disampaikan. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Allah jangan. Anak itu punya insting sendiri, punya kelebihan sendiri. Jangan terlalu kita mau sendiri. Ikuti saja, karena anak apalagi di usia 12 itu nanti biasanya dia timbul emosi ya. Kayaknya saya sudah nggak dianakkan kayaknya. Nah ini merasa dirinya itu nggak ada apa-apa lagi. Itu. Silakan untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ada lagi. Ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutriana, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana mental anak jika mengetahui kedua orang tuanya bercerai? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu egonya orang tua ya. Orang tua itu sangat ego sekali ketika mereka sudah punya anak, mereka tanpa berpikir panjang, mengambil sikap semau-maunya, tanpa berpikir kebahagiaan anak itu nanti bagaimana tanpa seorang bapak atau tanpa seorang ibu kandungnya. Banyak orang tua ini sekarang ini mengabaikan ya. Jadi dampak singkatnya saja yang saya sampaikan di sini adalah akan merasa kehilangan percaya diri. Bagaimana dia tidak kehilangan percaya diri? Karena yang dia lihat ini hanya satu orang tua saja. Saya ini lahir dari mana? Siapa? Satu saja yang kurang, bapak saya di mana? Yang lain sudah punya bapak, saya belum punya bapak. Tapi kenapa saya hadir? Sehingga dia mau melaksanakan melangkah dengan lain sebagainya, kayak nggak ada daya, percaya dirinya hilang. Mau tampil ini, tampil itu nggak bisa. Terasa kayak semua serba ini. Kemudian yang kedua yaitu batin dia itu terasa tidak tenang, merasa jauh. Jadi batinnya itu terasa ini, bagaimana orang tua saya ini ya, apa saya ini merasa berdosa dengan orang tua saya, atau saya setelah bikin salah terus dengan orang tua saya sampai orang tua saya cerai. Ini kita ini nggak tahu isi hati anak ini. Di batinnya itu berbicara berkecambuk gitu. Ya. Dia merasa serba salah semuanya ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini semuanya pasti punya cita-cita itu loh. Akhirnya semua cita-cita itu sudah nggak ada gunanya lagi. Jauh-jauh hari dia berpikir untuk nanti kedepannya saya mau jadi ini, jadi itu. Setelah terjadi perceraian sudah semuanya hilang. Semuanya serba hilang kalau sudah begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah anak itu sudah tidak punya daya hidup lagi dalam jalan kehidupan, karena kedua orang tua kita ini sudah nggak ada di dekat kita lagi. Salah satu sudah nggak ada, yang satunya juga sibuk dengan dirinya sendiri. Anak ini merasa dirinya sendiri di rumah. Bahkan dia main itu kadang-kadang ada temannya yang ngomong, di mana bapakmu? Atau di mana ibu? Nah, ini beban ya dalam kehidupan anak. Makanya pesan saya, orang tua janganlah egoisnya itu hilangkan. Kalau sudah punya anak, jangan mau ingin nikah lagi lah, atau bahkan minta cerai lah. Jangan. Pertahankan sampai mati kalau bisa ya. Seumur hidup sampai mati. Mungkin ada yang terakhir, ada kelanjutannya gitu. Masih ada ibu? Masih ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarni dari Majelis Taklim Az-Zahra Ika Jatim. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya beragama Islam. Seandainya orang tua saya beragama lain, apakah doa saya sampai kepada orang tua saya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali ya, pertanyaan yang kejadian, bahkan beberapa artis ya yang mengalami begitu. Mereka juga punya orang tua, satunya Islam ya, satunya ya non muslim atau non Islam ya.
Ada juga anaknya saja yang Islam, yang orang tuanya tidak. Jadi, doanya sampai atau tidak, persoalan sampai atau tidaknya itu urusan Allah. Hanya kita anak kewajiban tetap mendoakan saja. Ya. Tidak ada yang dibilang bahwa ini orang tua saya agama begini, nanti nggak akan nyambung, nggak akan sampai. Kita tidak pernah bisa melihat dan kita tidak pernah tahu. Apapun agama orang tua kita, tetap kita doakan. Itulah tanda bakti kita sebagai anak. Jangan mentang-mentang kita sudah agama sudah ini, kemudian mengabaikan bahwa ini orang nggak sejalan dengan saya, nggak perlu saya doakan. Toh pada akhirnya nggak nyambung juga, nggak boleh. Ini loh bahasanya itu bakti. Tetap kita berbakti, tetap taat saja kepada orang tua kita semata-mata karena siapa? Karena Allah. Jadi nanti biarlah Allah yang menentukan segala sesuatunya, nyampe atau tidak, diterima pun atau tidak, itu kita lepaskan semuanya. Yang penting kita jalani saja, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ini alhamdulillah, semoga ada hal yang kita petik ya, untuk ini ibarat pelajaran pengajian di pagi hari ini. Di pagi hari ini ya. Oh, di sore hari ya, di sore hari ini semoga ada membawa manfaat, manfaat untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesimpulannya kita berpesan sama-sama bahagia karena orang tua kita selagi masih ada. Rawatlah kedua orang tua kita ini selagi kita masih mampu. Ya, perhatikanlah mereka selama mereka masih bisa kita lihat dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu kesimpulan. Kembalikan kepada MC, silakan dilanjutkan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tauziah di sore hari ini. Singkat, padat, namun sangat berkenan buat kita semua. Ibu-ibu, karena dialog interaktif terbatas, waktunya juga terbatas, ibu-ibu bisa menanyakan di lain kesempatan. Ibu-ibu Majelis Talim Azharo IKA Jatim serta kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama tauziah singkat tentang berbuat baik kepada orang tua kita. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Tidak ada pemberhentian akhir untuk pengabdian kepada kedua orang tua selama anak masih hidup. Meskipun keduanya sudah meninggal dunia, anak tetap harus berbuat baik dengan cara mendoakan keduanya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan pesan-pesannya, menjaga tali silaturahim dengan keluarga ayah dan ibunya, dan berbuat baik kepada teman-temannya. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini, namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SOSI. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, mari kita berdoa dan munajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah dan bahkan kita juga bisa mengurus kedua orang tua kita, mendoakan untuk kedua orang tua kita, membahagiakan kedua orang tua kita semampu kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan asyirin, hamdan aimin, hamdan yafina munyakafi masjidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin ya Allah.
Rabbi habli minas shalihin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungilah kedua orang tua kami. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Mudahkanlah segala kebutuhan mereka. Berikanlah rezeki kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya Engkaulah yang mampu melindungi dan menjaga mereka karena keterbatasan kami sebagai anak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selaku orang tuanya. Berilah petunjuk kepada kami sehingga kami mampu untuk menjalankan dalam kehidupan ini, dapat merawat dan membimbing, merawat kedua orang tua kami, membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat dan takwa kepadamu ya Allah serta Rasulmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di rumah dan ibu-ibu Majelis Taklim Azhar IK Jatim, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rusmi Nuryadin Abdullah SOSI serta ibu-ibu Majelis Taklim Azhar IK Jatim yang telah berkenan hadir pada kesempatan di sore hari ini, yaitu dalam rangka acara berbuka puasa di RRI Serui. Saya Yeni Setiawati selaku pembawa acara, jika terdapat salah ataupun sikap yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.